Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin amin. Amma ba'du. Saudara yang dimuliakan Allah, kita sambung pembacaan kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita sampai pada muka surat 203, masih berkenaan tentang ar-raja, yaitu berharap. Paragraf yang dari bawah 1, 2, 3, betul ya? Kita apa? Karena sudah lama kita balik lagi dari awal, ya, dari awal bab ini. Bukan surat sebelumnya. Pendorong kedua yaitu raja atau berharap kepada Allah. Adapun raja yakni berharap kepada rahmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala sudah semestinya sentiasa dilakukan. Hal ini didasarkan kepada dua sebab, yaitu sebab pertama untuk membangkitkan keinginan melakukan berbagai ketaatan. Karena mengerjakan kebaikan sememangnya adalah berat dan syaitan selalu mencegahnya. Demikian pula hawa nafsu selalu mengajak kepada yang jahat, sedangkan pahala dari perbuatan taat tidak dilihat oleh mata. Dan perjalanan untuk menghasilkan pahala dalam perhitungan akal pikiran adalah masih jauh. Jadi ini penjelasan Imam Al-Ghazali mengapa kita ini perlu ada raja, harapan di dalam hati, agar melakukan ketaatan itu ringan. Orang kalau tidak diberi harapan, kemudian diberi tugas, pasti akan berat. Betul. Pekerja disuruh untuk bekerja, tapi tidak dijanjikan apa-apa, berat kan? Berat. Begitu juga manusia. Kamu sembahyang, kamu puasa, kamu berjihad, haji, kemudian baca Quran, kalau tak diberikan apa-apa, tak ada janji, pasti berat. Kenapa orang ringan? Sebab dia berharap pahala, ya kan? Ini jika ternyata melakukan sembarang ketaatan adalah berat dan susah, maka nafsu pun tidak bangkit untuk mengerjakan dan menyukainya. Bahkan tidak ada niat ke arah berbuat demikian. Maka dalam hal yang demikian harus dihadapi dengan harapan yang besar dan semangat yang kuat terhadap rahmat Allah dan keinginan memperolehi pahala dari Allah. Maka kenapa kita belajar? Kenapa kita menuntut ilmu? Supaya kita tahu rahmat Allah luas, supaya kita tahu pahala Allah ada di banyak amal. Orang kalau tidak tahu, dia tidak akan tergerak untuk beribadah. Orang tak nak sembahyang tahajud, dia tak tahu sembahyang tahajud manfaatnya besar, pahalanya banyak. Orang tak nak puasa Syawal, ini Syawal dan habis. Dia tak puasa Syawal sebab tak tahu apa keutamaan puasa Syawal. Untuk apa saya lapar-lapar di bulan Syawal? Dia tak tahu. Ya, jadi perlu ada ilmu supaya tahu. Ya. Yang tahu saja belum tentu mau, kan? Lebih-lebih yang tidak tahu. Orang kalau tak tahu keutamaan sedekah, akan sulit untuk sedekah. Nah ini pengetahuan itu penting. Jadi adanya pengetahuan bahwa di situ ada pahala, janji Allah SWT, ada harapan muncul, maka akan menjadi ringan berbuat baik. Imam Al-Ghazali mengatakan, guru saya, yaitu guru saya Imam Al-Ghazali, Abu Bakar Al-Warraq, ada berkata bahwa kesedihan yang melampau dapat menghilangkan nafsu makan. Rasa takut yang sebenar dapat menahan diri dari melakukan dosa. Dan adanya harapan yang besar atau ar-raja dapat atau akan menguatkan dalam menjalankan ketaatan, dan mengingati maut pula akan menghilangkan keinginan kepada barang yang tidak perlu. Di 4 perkara yang disebutkan oleh guru Imam Al-Ghazali, ya, 4 perkara yang dapat
ya, atau yang punya kesan kuat. Yang pertama adalah kesedihan. Kesedihan dapat menghalangi nafsu makan. Orang terlampau sedih, ya, yang mau anil ta'am, akhirnya dia tak nak makan. Ada tak orang macam ini? Ditinggal mati suaminya, pasti tak nak makan. Misalkan, atau ditinggal mati anaknya. Yang kedua, rasa takut. Yang melampau juga akan menghalang seseorang dari dosa. Ya. Orang-orang zaman dulu takut, maka mereka jauh dari dosa, sebab ada khauf. Ya. Yang kedua, harapan yang kuat. Atau yang ketiga, ya. Tadi yang kedua adalah rasa takut, yang ketiga adalah harapan yang kuat. Ya. Harapan yang kuat punya kesan kepada jiwa, yaitu menjadikan seseorang kuat dalam beribadah. Kalau takut tadi menahan dari dosa, maka harapan mendorong kepada amal. Ya. Kenapa dia tidak mencuri? Takut. Kenapa dia tidak mabuk? Takut. Dia terhalang dari maksiat. Ya. Ketika ada raja, kenapa dia buat amal soleh begini? Sebab dia tahu pahalanya besar. Ada dorongan. Ya. Setelah dia ditahan dari maksiat, kemudian didorong menuju taat. Yang keempat, mengingat mati dapat menjadikan seseorang atau menghilangkan kepada barang yang tidak perlu. Yuzahidu fil futur. Orang kalau sering ingat mati, akhirnya dia tak minat dengan dunia ini kecuali hanya yang perlu saja. Untuk apa baju banyak-banyak, nanti juga akan ditinggal mati. Cukup sedikit saja. Makan begitu juga, untuk apa makan bermacam-macam, cari makan habis masa. Lebih baik sedikit saja, selebihnya untuk baca Quran, untuk ibadah, untuk belajar. Akhirnya dia terhindar dari perkara-perkara yang tidak perlu disebutkan. Dia ingat mati. Tapi kalau tak ingat mati, dia bebas, seolah-olah masih panjang umurnya, kemudian angan-angannya panjang, tiba-tiba terputus di tengah jalan. Jadi itu pesan guru Imam Ghazali, ada 4 perkara. Itu sebab yang pertama, harapan dapat menguatkan badan seseorang dan keinginan untuk melakukan ketaatan. Yang kedua, pentingnya ar-raja. Liyuhawwina 'alaika ihtimal asy-syada'id wal masyaqqah. Harapan yang besar terhadap rahmat Allah SWT akan melahirkan perasaan tidak mudah merasa payah dalam menanggung penderitaan dan kepenatan dalam mengerjakan ibadah. Ya. Jadi lanjutan dari yang pertama. Yang pertama tadi apa? Membakar semangat, ya kan? Orang menjadi semangat untuk beribadah. Tapi tidak semua semangat itu selalu menyala. Kadang ada orang semangat tapi cuma di awal. Orang tahu keutamaan menghafal Al-Quran. Wah, Masya Allah, kalau begitu sejak sekarang aku menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sehari 2, 3 semangat. Atau susah, penat. Tak nak menghafal lagi. Contohnya. Atau nak tahsin Quran. Wah, semangat tambah tahsin Quran. Sehari 2, tak nak lagi tahsin. Ya kan? Maka perlu adanya ar-raja itu tadi, ya, untuk apa? Tak apa, bismillah, sabar, dihadapi. Jihad itu juga, pahala jihad luar biasa. Aku nak berangkat jihad, baru kena matahari panas sedikit. Nah, kalau tak ada yang kedua ini, dia berhenti tengah jalan. Apa itu? Harapan yang besar terhadap rahmat Allah akan menjadikan perasaan tidak mudah merasa payah, akan tangguh, akan kuat, akan kokoh, sanggup menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam cabaran. Imam Ghazali berkata, wa'lam anna man 'arafa ma yatlubu hana 'alaihi ma yabdhuru. Hendaklah dimaklumi bahwa barang siapa mengetahui kebaikan terhadap sesuatu yang dituju, maka ia akan merasa ringan dalam berusaha menuju ke arah kejayaan. Man 'arafa ma yatlubu hana 'alaihi ma yabdhuru. Orang yang tahu bahwa perjalanan jauh pasti dia akan menyiapkan jiwa yang kuat, ya, sekuat perjalanan itu sendiri atau jarak perjalanan. Contoh, kita tahu bahwa misalkan dari sini ke Johor Bahru nih jauh,
Setelah tahu maka akan mempersiapkan. Jiwa itu akan disiapkan sejak sekarang. Karena jauh mungkin berjam-jam di perjalanan, maka perlu bekalan dan perlu apa-apa disiapkan. Sehingga dia di jalan pun bismillah. Sudah dipersiapkan sebelumnya, jiwanya sudah disiapkan. Karena dia tahu perjalanan jauh. Andai kan dia tidak tahu bahwa Johor Bahru sejauh itu, mungkin dia akan kepenatan dan tidak tahan. Kenapa lama sana tak sampai-sampai? Dari tadi saya tengok Johor Bahru sana, Johor Bahru sana, Johor Bahru sana, tak sampai-sampai. Ya, karena dia tidak tahu berapa jarak itu. Ketika dia mengetahui, maka dia akan mempersiapkan jiwanya. Iya, sabar, ini belum seberapa. Ya, sekurang-kurangnya 3 jam, 4 jam, 5 jam mungkin baru sampai bisa. Ya kan, orang memandu. Jadi kalau baru sejam, ya wajar. Sabar dulu, 2 jam, sabar, belum lagi, masih jauh lagi. Dan dia tahu bahwa jaraknya jauh. Begitu juga perjalanan menuju akhirat. Kalau tahu perjalanan menuju akhirat itu jauh, berat, nanti di akhirat cabarannya banyak, maka dia akan bersabar ya, menjalani kehidupan dunia ini. Wa man taba lahu syai'un wa raghiba fihi haqqa rabbatihi ihtamala shiddatahu. Dan siapa yang maka ia akan merasa ringan dalam berusaha menuju ke arahnya dan akan sanggup menderita kepayahan dalam menghasilkannya dan tidak peduli tentang besarnya modal. Ihtamala shiddatahu wa la yubali bima yulqa min mu'natihi. Ya, sebab dia tahu apa. Kenapa mesti bersusah payah? Ya, harga surga itu mahal. Karena surga itu mahal. Istiqomah itu wajib sampai akhir hayat. Jadi bersabar selalu. Maka tak ada soal sampai bila saya sholat, tidak ada. Ya. Sampai bila kita ini puasa Ramadan, ya sampai mati, sampai kita tak mampu lagi melakukannya, baru saat itu sudah tidak wajib. Selama mampu buat terus. Ya, dia tidak akan peduli dengan beratnya ujian ataupun besarnya perbekalan yang akan dia keluarkan. Wa man ahabba ahadan haqqa mahabbatihi ahabba aidan ihtimala mihnatihi. Dan barang siapa menyukai sesuatu, sini sebutkan ahadan. Ya, ahadan itu boleh manusia, boleh benda, apapun ya, manusia ataupun selain manusia. Maka ia mesti rela untuk menanggung kepayahannya. Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan memperjuangkannya. Orang cinta harta akan berjuang untuk mendapatkan harta. Orang yang cinta manusia juga akan berjuang untuk mendapatkannya. Ya kan? Tidak peduli meskipun susah payah, akan dilalui. Walau ke ujung samudra, lagunya gitu. Kenapa? Dia sanggup mendaki gunung, menyeberangi lautan untuk mendapatkan apa yang dia cinta. Begitulah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta akhirat, dia ingin surga, maka dia akan menjalani semua proses itu. Hatta annahu la yajida lidzalika al-mihnah duruban min al-ladzah, malahan dia tidak lagi merasakan kepayahan dari cobaan tersebut, melainkan akan merasakan kelezatan. Maka ia mesti rela pula untuk menanggung kepayahannya dengan keyakinan bahwa kepayahannya itu akan mendapat kelezatan seperti halnya seorang pengusaha madu. Ia tidak peduli sengatan lebah karena tahu dan ingat terhadap manisnya madu. Itu contoh saja. Orang berani berhadapan dengan lebah-lebah sebab ada madu di situ. Ada madu yang manis rasanya dan juga banyak manfaatnya. Kalau dijual juga mahal harganya, maka dia berani menghadapi lebah-lebah itu. Bahkan dia berani naik ke pokok yang sangat tinggi. Kan banyak tuh ya madu-madu liar di hutan itu, pokoknya tinggi-tinggi. Dan naik ke atas, padahal kalau patah itu bahaya. Kenapa dia melakukan itu semua? Dia tahu ada sesuatu yang dia sukai, yang dia cari, yang dia tuju. Maka dia melakukan semua kepayahan-kepayahan itu dan menikmatinya. Ya. Itu urusan-urusan dunia. Wal ajiru la ya'ba'u bi irtifa'is sulami tawil. Begitu juga seorang buruh, ia tidak enggan menaiki tangga yang tinggi sambil berpayah-payah sepanjang hari. Seorang pekerja naik bangunan yang tinggi
hanya untuk mengecat dinding bangunan, ya kan? Atau membangun bangunan itu sendiri. Kan ada bangunan tinggi-tinggi itu, ya. Ada pekerja-pekerja di situ yang membahayakan sebenarnya pekerjaan itu. Kalau sampai patah jatuh dia boleh mati. Atau dia bekerja di wayar, ya, wayar elektrik itu kalau sampai ada short kontak dia boleh terbakar dan mati. Kenapa mereka itu rela melakukan itu semua? Sebab ada upahnya, ya kan? Ada upahnya. Karena ingin menerima upah walaupun hanya sekedar 2 dirham dalam sehari, ya. Pada zaman sekarang yang mungkin 100 ringgit sehari. Kan pekerja-pekerja itu biasa diupah 100 ringgit sehari. Saya tanya pekerja-pekerja bangunan itu berapa dapat sehari? 100. Bahkan ada yang 75 sehari. Mereka rela bekerja susah payah dari pagi sampai petang dengan diupah 100 ringgit setiap hari, ya. Nah ini, begitulah manusia. Untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia rela untuk bersusah payah. Wa innal falaha, seorang petani, la yufakiru bi muqasatil harri wal bardi, dia rela dan tidak memikirkan panas ataupun sejuk, panas di musim panas, sejuk di musim sejuk. Ini berlaku di negara-negara yang ada musim sejuk. Kalau di sini mungkin ya tak terlalu terasa sejuk, ya. Di Malaysia, di negara-negara tropik tidak terlalu terasa. Tapi di Arab musim sejuk memang sejuk, musim panas memang panas. Kenapa? Lima yang tadzakkaru minal baydari awanal ghadah, sebab dia mengharapkan adanya hasil dari tuaian nanti, ya. Menuai nanti dapat hasil, dijual dapat duit, ya. Seperti seorang petani yang tidak teragak-agak untuk menembusi udara panas atau dingin, terkena air hujan dan juga bersedia menderita payah dan lelah sepanjang tahun demi menginginkan hasil pertaniannya. Banyak ya contoh-contoh yang diberikan oleh Imam Ghazali. Semua ini untuk memperjelas maksud daripada harapan tadi itu. Ya akhi, baru kemudian dia berkata, wahai saudaraku, kadzalika, demikianlah al-ubbad alladzina hum ahlul ijtihad, demikian pula orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah, maka ia tidak akan mempedulikan keperitan dan kepayahannya, sebaik saja mereka ingat terhadap balasan dari Allah berupa syurga. Malam dia sembahyang, dia tinggalkan tidur yang lelap. Siang pun dia puasa, dia tinggalkan makanan yang lezat. Kenapa? Dia teringat ada surga setelah mati nanti, kan? Ada akhirat setelah hidup dunia ini. Maka dia rela melakukan itu semua. Andaikan dia tidak percaya itu semua, dia tidak akan melakukannya, ya. Jadi adanya rojak, harapan akan adanya balasan, itulah yang menjadikan seseorang menjadi rajin dan kuat beribadah. Berbagai kenikmatan yang penuh dengan berbagai keseronokan, gedung-gedung, makanan dan minuman yang lezat, perhiasan dan pakaian yang indah, dan seluruh kebahagiaan telah disediakan oleh Allah untuk penghuninya. Wa anwa'in na'imiha, maksudnya di surga, ya. Di surga dan berbagai kenikmatan yang penuh di dalamnya itu sudah disediakan. Kalau seseorang ingat itu, ya, ingat ada akhirat, kemudian ingat ada surga, ada neraka, maka akan menjadi ringan amal soleh yang dia lakukan di dunia. Pada masa itulah mereka merasa ringan dalam mengerjakan ibadah walaupun menderita kepayahan dan mengurangi kenikmatan dunia. Malahan orang yang sudah sampai level tertentu, dia merasai kenikmatan dalam kepayahan, ya. Jadi dalam sembahyang itu dia nikmat meskipun kakinya kena. Seperti Rasulullah SAW sembahyang berjam-jam, kaki kata Sayyidah Aisyah bengkak, membesar, tapi beliau merasa nikmat, ya. Nah, itu level tinggi sudah. Dan tak sejauh-jauh anak muda zaman sekarang rela menonton konser berjam-jam berdiri. Padahal kalau dia disuruh berdiri di masjid, belum tentu dia kuat. Coba berdiri di sini 1 jam. Tapi bila dia ditonton konser, kenapa semangat? Hatinya gembira.
Tengok ada yang artis yang dia sukai menyanyi, kemudian dia ikut. Begitulah manusia itu. Ketika mendapati sesuatu yang dia sukai, maka kepenatan itu berubah menjadi kenikmatan. Jadi sama, orang yang suka dunia juga sama, lebih-lebih yang suka akhirat. Diceritakan bahwa sahabat-sahabat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala sangat bimbang terhadap keadaan beliau yang selalu takut atau khauf, tetapi ia sentiasa bersungguh-sungguh dalam beribadah sehingga beliau lupa memelihara badan dan pakaiannya. Karena itu mereka berkata kepada beliau, wahai Syekh, padahal jika engkau tidak sepayah itu pun, niscaya akan tercapai apa-apa yang Tuhan harapkan insyaallah. Ya, jadi ini murid-murid Imam Sufyan Ats-Tsauri melihat kesungguhan Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam beribadah, maka mereka itu mencoba untuk meringankan. Ya Syekh, ibadah Anda berat sangat, sembahyang sebegitu banyak, kemudian puasa, kemudian baca Quran, kemudian mengajar hadis, kemudian apalagi Imam Sufyan Ats-Tsauri kan seorang ahli hadis. Maka andaikan Anda kurangkan kepayahan Anda itu, insya Allah Allah masih akan memberikan surga, akan memberikan balasan yang baik. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, bagaimana aku tidak bersungguh-sungguh, sebab aku telah mendengar keterangan bahwa dikala ahli surga berada pada tempatnya masing-masing, muncul cahaya yang menerangi seluruh lapisan surga yang 8 tingkat itu. Lalu mereka bersujud karena mereka sangka bahwa cahaya itu adalah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka diserukan untuk bangun dari sujud karena cahaya itu bukan dari sisi Tuhan, tetapi cahaya itu dari seorang wanita surga yang sedang senyum terhadap suaminya. Jadi maksudnya apa? Beliau mendengar berita ataupun riwayat bahwa di akhirat nanti ada bidadari yang senyumannya itu sangat bersinar, sehingga masa orang melihat sinar itu menyangka bahwa ini adalah Allah yang datang, Allah yang menampakkan dirinya, Allah yang akan menghadap kepada kita. Kita akan berjumpa dengan Allah. Mereka bersujud ya, dengan penuh penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru mereka disuruh bangun. Ini bukan Allah, ini bukan Tuhan kamu. Ini cahaya wanita yang sedang tersenyum kepada suaminya. Bidadari. Maka Imam Sufyan membayangkan itu, ya Allah betapa besarnya nikmat di akhirat nanti. Jadi bidadari surga nanti sangat cantik ya. Insya Allah jadi yang di sini bidadari surga semua. Meskipun di surga tidak ada orang tua. Kan Nabi pernah ditanya oleh wanita tua, wahai Rasulullah, adakah di surga mungkinkah saya masuk surga? Kata wanita tersebut. Maka kata Nabi apa? Maaf, di surga tidak ada wanita tua. Maka wanita itu pun bersedih. Setelah itu Nabi suruh panggil lagi, suruh sampaikan bahwa dia nanti akan diubah menjadi muda dan cantik. Baru kemudian dia bergembira. Oh, maksudnya itu bukan bermaksud orang tua tak masuk surga, tetapi orang tua nanti di surga akan dikembalikan menjadi muda. Yang sekarang sudah 60 ke atas, nanti di surga menjadi 30-an. Ya, itu kata ulama tafsir. Penduduk surga itu umurnya dalam 30-an. Ya, dalam 30. Maksudnya apa? Kembali muda lagi. Yang laki kembali handsome lagi, kembali kuat lagi, gagah lagi, yang perempuan jadi cantik lagi, cerita lagi, semua gitu. Maka ketika membayangkan itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan mendapatkan kenikmatan yang sebesar itu. Kalau kita dengar kisah tentang Ainul Mardiyah, pernah dengar kisah Ainul Mardiyah? Ya, ada seorang dia berjihad, kemudian dia pingsan, belum mati. Kemudian dia dalam pingsannya itu seolah-olah sedang dibawa oleh malaikat, dicabut nyawanya oleh malaikat, kemudian dibawa masuk ke dalam surga. Kemudian ketika sampai di surga, dia melihat wanita-wanita yang sangat cantik, dan dia sudah diberitahu, istrimu nanti bernama Ainul Mardiyah. Maka dia kemudian dia gembira, Masya Allah, cantiknya macam ini. Wah, aku rela kalau dapat mereka. Salah satu pasti aku suka. Maka dia bertanya, siapa di antara kamu yang bernama Ainul Mardiyah? Maka mereka semua menjawab, oh,
beliau sedang menunggu di dalam. Kami semua adalah pelayannya. Dia terkejut, pelayannya secantik ini. Dan sila masuk, beliau sudah menunggu Anda di sana. Dia kemudian masuk lagi ke bilik yang di dalamnya lagi. Sampai di sana dia menjumpai wanita-wanita yang lebih cantik daripada yang sebelumnya. Dia pun terkejut. Adakah di sini yang bernama Ainul Marudiyah? Dia bertanya, siapa di sini yang bernama Ainul Marudiyah? Dia bertanya. Mereka menjawab, kami semua adalah pelayannya. Beliau ada di dalam sedang menunggu, sila masuk ke dalam. Dia semakin ingin tahu lagi, kalau yang seperti ini saja pelayannya, bagaimana dengan Ainul Marudiyah itu sendiri? Begitu masuk yang ketiga, menjumpai wanita-wanita yang lebih cantik daripada yang sebelumnya. Pertanyaan yang sama ditanyakan, mereka menjawab kami pelayannya. Kemudian baru disuruh masuk. Kemudian di situ ada semacam tempat tidur yang tertutup, tempat tidur yang tertutup dengan lampu. Kemudian ketika dia nak masuk, tiba-tiba dia dikembalikan ke bumi dan dikatakan kamu belum masanya, kamu belum mati. Kemudian dia terbangun, dia terbangun dan bangun lagi untuk berjihad fisabilillah sampai kemudian dia memperoleh syahid. Jadi itu sekadar berita gembira yang disampaikan kepadanya tentang kenikmatan surga. Sehingga ketika dia bangun melihat sendiri bagaimana keindahan surga, bagaimana kecantikan penduduknya, yang mana itu bukan istrinya, itu adalah pelayan-pelayannya, maka kemudian dia menjadi kuat untuk berjihad fisabilillah dan akhirnya dia gugur di medan jihad. Nah, begitulah ya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika mendengar berita tentang itu, maka dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian dia mengubah syair berikut. Ma dharra man kanatil firdausu maskanahu, madza tahmilu min bu'sin wa iqdarin, tarahu yamshi katiban khaifan wajalan, ila al-masajid yamshi baina al-idmari, ya nafsu malaki min sabrin ala lahabin, qad hana an tuqbala an tuqbili, bukan tuqbal, an tuqbili min ba'di adbari. Artinya orang yang ingin masuk surga Firdaus tidak merasa payah dalam menempuh kepedihan dan kesempitan. Ia terlihat mengunjungi masjid sedangkan hatinya diliputi kesedihan dan ketakutan, kecemasan dan kesederhanaan. Wahai nafsu, pasti kamu tidak akan kuat dengan nyala api. Masanya sudah dekat, engkau menghadap setelah lama membelakangi. Nah, itu syair. Mungkin maknanya maknanya bagi kita, kalau kita baca teksnya terasa indah, kalimat-kalimatnya, akhirnya semuanya ri dibilang semacam puisi lah. Tapi ketika diterjemahkan semacam itu. Jadi intinya adalah beliau mau menghibur dirinya sendiri untuk bersabar menghadapi kepayahan dunia ini, sebab nanti ada balasan yang jauh lebih indah daripada dunia ini. Sebagai kesimpulan, kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya dalam ibadah hanya berkisar dalam dua hal, yaitu mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Jadi tugas kita itu kan dua, menjauhi maksiat dan melakukan taat. Wadzalika la yatimu ma'a hadhihi nafsil ammarah. Keduanya tidak akan berjalan lancar selagi nafsu yang mendorong kejahatan masih melekat. Jiwa manusia selalu menyuruh yang buruk. Ini gambaran kita, ujian kita. Kita disuruh untuk taat, disuruh jauh dari maksiat, tapi jiwa kita malah menyuruh sebaliknya. Nafsu manusia menyuruh untuk berbuat yang buruk. Sedangkan cara penyelesaiannya dengan jalan targhib dan tarhib, yaitu penuh harap dan takut. Targhib memotivasi, tarhib menakuti. Jadi ada targhib memotivasi dan ada tarhib yaitu menakuti. Manusia perlu dua ini. Perlu dua ini. Kalau bahasa sekarang, bahasa orang putih, reward and punishment. Reward and punishment. Mesti ada upah, ada balasan yang baik, dan mesti juga ada hukuman. Kalau cuma ada upah saja, tidak ada hukuman, nanti jadi kurang ajar. Sekolah kalau tidak ada peraturan dan tidak ada hukuman, nanti murid-muridnya juga akan menjadi kurang beradab. Tetapi kalau hanya ada hukuman saja, tidak ada upah, tidak ada hadiah,
akan menjadi berat, penat, ya, susah seseorang. Maka masih ada dua. Dan itulah yang Allah lakukan untuk hamba-hambanya. Allah menyediakan surga dan Allah menyediakan neraka. Ingat, kalau kamu buat ini akan masuk surga, kalau kamu buat ini akan masuk neraka. Inilah at-targhib wa tarhib. Kita didorong untuk ke surga, kemudian kita ditakut-takuti daripada neraka. Seperti seekor kuda tunggangan yang degil, ia mesti dipandu di depan dan digiring di belakang. Dan bila jatuh ke tempat yang berbahaya, kadang-kadang ia harus dicambuk sebelah kirinya dan diperlihatkan makanan di sebelah kanannya. Ya, hewan kan tidak diberi akal macam manusia, maka dia perlu diberi tadi itu sesuatu yang dia sukai, sesuatu yang dia takuti. Yang ditakuti adalah sebat. Kita punya misalkan kambing, kita ada sebat. Tapi kambing itu sudah rumput. Maka supaya kambing itu ke kiri, misalnya, kita letak rumput di sebelah kiri, kita letak sebat di sebelah kanan. Nah, pilih sebat, pilih rumput. Ya, yang kasih di sebat. Di sana ada rumput, pasti akan ke sana. Begitulah, ya. Allah menyediakan hukuman dan juga janji-janji yang baik tadi supaya manusia menuju ke surga. Ya. Di sini disebar, kalau di sana diberi pahala, diberi balasan yang baik. Sehingga ia bangun dan bebas dari malapetaka. Sama halnya seorang anak kecil yang nakal dan enggan belajar kecuali diberi harapan oleh orang tuanya untuk diberi hadiah dan ditakut-takuti akan diberikan denda dari gurunya. Ya. Budak kecil disuruh mengaji, takna, ya kan? Kalau takna mengaji, besok di surau disebar oleh ustaz. Entah di sini zaman sekarang masih ada sebat, zaman dulu kan disebar. Tak pandai mengaji disebar. Ya. Tapi kalau adik pandai mengaji, nanti selesai mengaji, ayah belikan ice cream. Seru, pasti anak suka. Oh, aku tidak mengaji disebar. Kalau mengaji dapat es krim. Maka dia kemudian apa? Memaksa dirinya untuk mengaji. Itu contoh-contoh ya yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, diberi hadiah dan juga ditakut-takuti. Ya. Meskipun bukan denda ya, sebetulnya. Ya, dalam prestasinya itu bukan denda, tapi al-iqab, ya, hukuman dari gurunya. Demikian pula halnya nafsu, ia seperti hewan degil yang terperosok ke jurang keduniaan. Baginya takut adalah ibarat cemati apa? Sebat ya. Ada semati juga sini. Sebat. Sedangkan harapan sebagai makanan, sama juga bila nafsu dibawa kepada ibadah dan takwa, ia harus diberi harapan berupa surga dan pahala dan takut terhadap neraka dan siksa. Maka manusia itu dia mesti ada dua itu, mesti ada harapan dan mesti ada rasa takut. Kalau salah satunya lebih besar, maka akan jadi tidak baik. Misal, ya, orang cuma ada harapan saja. Dia yang ingat itu ayat-ayat Allahu Ghafurur Rahim, Wallahu Raufun bil Ibad. Allah itu pengampun, penyayang, Allah itu lembut, Allah itu baik, Allah itu pemaaf, Allah itu begini. Akhirnya dia akan melakukan kemaksiatan. Sebab yang diingat cuma itu. Tak apa buat dosa, rahmat Allah lebih luas. Tak apa buat dosa, rahmat Allah lebih luas. Tinggal taubat saja selesai. Akhirnya apa? Dia semakin terjerumus ke dalam kemaksiatan. Sebab harapannya terlalu besar, tidak punya rasa takut. Sebab Allah Ghafurur Rahim, betul, pengampun dan penyayang. Tapi Allah juga syadidul iqab, keras hukumannya. Dzul intiqam, punya balasan yang menyakitkan. Ya. Jadi kena dihadirkan dua-duanya, jangan cuma satu saja. Kalau cuma satu saja maka jadi seperti tadi itu, ya. Dia tidak punya rasa takut sama sekali melakukan dosa-dosa. Sebab yang ingat Allah pengampun, Allah penyayang, Allah baik, Allah lembut, Allah begini. Tak apa, nanti pasti diampunkan. Kamu tak ingat ayat yang satu lagi? Bahkan dalam satu ayat pun Allah gabungkan, ya. Wallahu syadidul iqab dan Ghafurur Rahim digabung dalam satu ayat. Nanti kan kita baca. Jadi mesti sempurna, mesti dua-duanya seimbang. Tapi kalau seseorang cuma takut saja,
takut, akhirnya boleh jadi dia akan berputus asa. Dia akan membayangkan kalau orang-orang yang soleh saja itu nanti di akhirat masih ramai yang disiksa, apakah orang macam saya ini? Tak mungkinlah saya dapat selamat dari itu semua. Akhirnya dia pun berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih teruknya lagi apa? Dia boleh jadi menjerumuskan orang lain, ya. Dia akan mengkafirkan orang karena dosa besar yang dilakukan, ya. Seperti yang dilakukan oleh Khawarij. Dia rasa takutnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawarij itu bukan orang-orang yang suka berbohong, bukan suka bermaksiat. Bagi mereka bohong dosa besar itu kekufuran, zina itu dosa besar kekufuran, mencuri itu mereka menganggap dosa-dosa besar sebagai kekufuran. Jika mereka orang yang paling jauh dari maksiat, mereka orang yang paling hebat dalam beribadah, tapi kesilapan mereka adalah itu, ya, tidak melihat rahmat Allah yang luas, sehingga mereka mudah membunuh orang karena dianggap sudah kafir. Mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa bunuh Ali Thalib? Yang bunuh Ali bin Abi Thalib Abdurrahman bin Muljam atau Muljim, ya, boleh baca Muljam atau Muljim. Dia bukan orang munafik, dia bukan orang yang malas-malas beribadah, dia orang yang hafal Quran, rajin beribadah. Tapi dia terlalu khaufnya terlalu berlebih, ya, sehingga kemudian dia keliru dalam memahami ayat-ayat Quran. Akhirnya apa? Dia mudah mengkafirkan orang karena dosa. Dia mengatakan ini sudah kafir, dia berhukum dengan hukum selain Allah, maka darahnya halal, boleh dibunuh. Maka dia bunuh Ali bin Abi Thalib. Dia bunuh orang-orang yang melakukan dosa. Padahal dosa bukan kekufuran. Orang berdosa dia bermaksiat, ya. Tidak semua dosa sampai kekufuran, ya. Malahan kebanyakan dosa itu tidak sampai kekufuran, tetapi mereka mengkafirkan. Sebab rasa takutnya yang begitu kuat, begitu tinggi, sehingga akhirnya apa? Dia mudah mengkafirkan orang dan akhirnya menumpahkan darah. Ya, hati-hati, dua-duanya ini merupakan penyakit, ya. Terlalu besar harapan, akhirnya kemudian banyak maksiat. Terlalu besar rasa takutnya, akhirnya mudah menjerumuskan orang ke dalam kekufuran dan menghalalkan darah orang lain. Kita lanjutkan lagi. Sekali lagi. Oleh karena itu, orang yang ingin beribadah hendaklah ia membiasakan diri memberi peringatan kepada nafsunya dengan dua hal tersebut di atas. Jika tidak, maka nafsunya tidak berkemauan untuk beribadah. Ya, jadi pentingnya roja adalah untuk mendorong seseorang semangat dalam melakukan ibadah. Alhamdulillah, kita berhenti di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu akbar, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.